Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ammal asman fa syai'ani. Iki masih dalam pembahasan zakat. Zakat itu sesuatu perkara yang wajib ketika memang sudah memenuhi syarat-syaratnya wajib zakat. Mulane ketika kita dititipi harta sudah wajib zakat, yuk kita keluarkan zakat tersebut, nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Qauluhu wa amal asman, wa amal asmanu anapun utawi piro-piro rego mas perak. Iku fasyai'ani mongko iku rong perkara. Rupane asman rupane piro-piro rego adzahabu rupane emas. Wal fiddatu lan perak. Jadi emas dan perak itu memang sesuatu perkara yang wajib dizakati kalau memang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Memang zaman dulu kebanyakan ada orang yang punya emas sebagai mata uang. Nah, ada yang punya perak digunakan untuk mata uang, dinar dan dirham. Tapi zaman sekarang di Indonesia menggunakan rupiah, beda. Nah, mulane pembahasan emas dan perak yang wajib kita zakati ketika memenuhi syarat-syaratnya. Lah syarat-syarat wajib iki apa? Wa syaraitu wujubi zakati. Utawi pira-pira syarat wajib zakat fiha ing dalem asman. Iku khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. 5 pira-pira perkara iki rupane 5 al-islamu rupane Islam. Jadi memang wajibnya kita mengeluarkan zakat dari emas ataupun perak dengan catatan kita iki statusnya orang yang Islam. Berarti nek orangnya tidak Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi nantinya misalkan ada orang non-Islam, enggak mau zakat, enggak kewajiban zakat, kok besok enggak mau Islam, ya wis besok masuk neraka. Nah, sedangkan kita masih ada harapan bisa masuk surga. Mulane kita berkewajiban, yuk kita keluarkan zakat yang menjadi kewajiban kita. Sing kedua wal huriyatu lan sifat merdeka. Sifat merdeka iku berarti mengecualikan status budak. Lah zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Mayoritas orang-orang di Indonesia iku sudah merdeka. Pembantu itu bukan budak, pembantu bukan budak. Jadi tetap yang namanya pembantu iku ataupun kita iku tetap wajib mengeluarkan zakat emas dan perak ketika memang statusnya sudah memenuhi syarat 5 ini. Jadi enggak ada budak zaman sekarang. Wal milkulan milik sifate milik atam kang sempurna. Emas ataupun perak yang wajib kita zakati ketika memang iku milik kita secara sempurna. Artinya ketika kita misalkan dititipi emas oleh orang lain, bukan milik kita. Meskipun emasnya misalkan 10 kilo. Nah, itu kan misalkan dirupiahkan, itu kan banyak sekali. Nah, tapi emas yang ada 10 kilo pada kita itu misalkan dititipi oleh orang lain. Nah, itu kan bukan milik utam, bukan milik kita secara sempurna. Nah, itu tidak wajib zakat. Jadi kewajiban zakat itu nek memang emas atau perak milik kita secara sempurna. Wan nisabu lan sak nisab. Satu nisab iku memang wajib mengeluarkan zakat. Jadi nisab iku batas di mana kita wajib mengeluarkan zakat. Lah nisab emas perak berapa? Nek dalam emas sendiri nisab iku 77,5 gram. Jadi 77,5 gram iku ukuran satu nisab yang kita wajib mengeluarkan zakat iku cuman 2,5%. Jadi kita punya emas
iku kalau sudah memenuhi satu nisab ya kuwi 77,5 gram, wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berarti 2,5% iki 1,9 gram. Iku yang wajib dizakati. Jadi intine minimal kita wajib zakat iku kalau sudah memenuhi 77,5 gram emas. Iku batas nisab zakate 2,5%. Jadi misalkan ada orang punya emas 100 gram atau 1 on, iku sudah wajib zakat. Zakatnya 2,5%, berarti 2,5 gram. Lah nek perak berapa? Perak iku nisabe 543,35 gram. Berarti 543,35 gram. Iku wajib zakatnya 2,5%. Jadi nek memang perak iku biasanya 1 gramnya lebih murah daripada emas. Mulane nisabe sendiri iku beda dengan emas. Nek perak 543,35 gram, zakatnya 2,5%. Nah, itu yang wajib kita keluarkan. Jadi memang kita punya emas, kita punya perak, wajib dizakati. Itu penting sekali. Wal milku wal haulu lan 1 haul, 1 tahun. Jadi memang kewajiban kita mengeluarkan zakat emas dan perak itu kalau sudah memenuhi 1 nisab, ya kuwi nek emas 77,5 gram, perak iku 543,35 gram, dan catatan lagi sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun hijriyah. Tanggalan hijriyah bukan masehi. Iku wajib kita mengeluarkan zakat. Jadi bisa diambil kesimpulan, misalkan kita punya emas sudah melebihi 1 nisab, 100 gram atau 1 on. Cuman belum ada 1 tahun, misalkan baru 2 bulan, iku belum wajib zakat. Zakat iku kalau memang kita sudah mencapai 1 tahun barang dimau. Mulane pertama kali kita punya emas dicatat tanggal hijriyah iku berapa, 1 Muharram misalkan. Itu penting sekali. Terus pembahasan masalah emas iki memang nantinya ada permasalahan-permasalahan lain. Contoh misalkan nek zaman dulu emas perak sebagai mata uang, nek sudah ada 1 nisab dizakati. Tapi zaman sekarang iku orang punya duit rupiah. Misalkan orang punya duit rupiah 1 miliar. Nah, iku apakah wajib zakat? Ada ulama yang mengatakan tetap wajib zakat. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak wajib zakat karena emas perak dengan uang rupiah itu beda. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan kita punya duit yang seharga emas 1 nisab, iku ulama ada yang mengatakan wajib zakat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib zakat. Sing wajib zakat ki emas dan perak, rupiah tidak wajib dizakati. Jadi kalau kita punya duit banyak sekali sing melebihi harga emas 1 nisab 77,5 gram, nah, iku kalau dirupiahkan berapa? Berarti kita punya duit melebihi iku ada ulama yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Itu penting. Lagi masuk